Salam budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Obrolan Budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Bersama saya Putri Rahayu Polem, kurang lebih 1 jam ke depan akan bersama Anda. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu anyaman. Kita tahu bahwa anyaman bukanlah hal baru, namun di setiap bentuk dan sudut pasti berbeda. Begitu juga dengan anyaman nias yang terkenal unik, baik dari bentuk, motif, warna, dan menjadikan anyaman nias banyak digemari oleh masyarakat lokal bahkan mancanegara. Dulunya kita kenal anyaman nias hanya bola nafo atau tempat sirih, namun sekarang sudah eksis atau menjelma menjadi produk-produk yang sangat eksklusif, indah dan juga fashionable. Dan hal itu pendengar dan pemirsa tercipta dari karya tangan seorang ibu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yudina Ria Wauma atau sering disapa dengan Ibu Dina, yang terus melestarikan anyaman-anyaman nias dengan berbagai bentuk dan juga motif serta warna yang tidak kalah menarik dengan anyaman yang ada di luar daerah nias. Mau tahu seperti apa pembuatan dan pembelian bahan baku dari anyaman tersebut? Langsung saja kita akan bincang-bincang bersama Ibu Dina berikut ini. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kami sampaikan tadi untuk Anda, kita akan mengulas seputar tentang topik kerajinan tangan anyaman. Dan saat ini Putri telah bersama seorang pengrajin yang merupakan juga pemerhati dan pelaku budaya nias. Beliau juga sering menjadi tutor di beberapa tempat di Kepulauan Nias, dan hasil karya-karya beliau juga sering dipamerkan di beberapa event di luar Kepulauan Nias. Bersama Ibu Yudina Ria Wauma atau sering disapa dengan Ibu Dina. Apa kabar Ibu? Kabar baik Bu Ayu. Iya, senang sekali kami bisa diterima ya di rumah Ibu yang sangat luar biasa ini. Kalau tadi Putri masuk ya dari pintu depan, sudah disambut dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Pecinta seni. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan menggali seperti apakah kerajinan tangan anyaman yang sudah digandrungi ataupun sudah dilakoni sejak lama oleh Ibu Dina ya. Bagaimana perasaan Ibu menjadi seorang pengrajin dulu deh? Ada kebahagiaan tersendiri. Oh iya, pastinya ya. Pastinya. Ya. Seperti apa kebahagiaannya itu? Begini Bu Ayu, kita nias itu terkenal dengan budayanya. Jadi saya ambil satu bagian untuk saya ya, dari bidang kerajinan nenek moyang kita, yaitu menganyam. Nah, mungkin pendengar dan pemirsa bisa melihat ya di depan kami ini, inilah hasil karya dari Ibu Dina yang sangat luar biasa. Dan ini memang membuatnya tidak mudah ya. Ada hal yang perlu dipersiapkan selain bahan bakunya, kemudian juga tekniknya dan juga motif pembuatannya. Nah, kita akan bertanya seputar apakah itu. Namun sebelumnya kita akan bertanya dulu nih Bu, seputar tentang sejak kapan awal mula Ibu mencintai anyaman ini? Baik Bu Ayu, ini awalnya sejak gempa ya. Jadi banyak kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat. Jadi suami sudah memulai dengan melestarikan artefak nias. Jadi saya juga ambil bagian untuk melestarikan bagian ibu-ibu. Tentunya ini adalah menganyam. Tapi ini sejak 2017. Ya, bermula dari ibu saya yang diundang untuk menjadi narasumber waktu itu di Dinas Perindustrian Kabupaten Nias. Ya, sekarang udah Kota Gunung Sitoli. Jadi saya sering dibawa. Jadi ibu saya minta karena dia udah berumur, jadi tolonglah lanjutkan ini. Lanjutkan perjuangan ini.
Wah, sejak tahun 2017 sudah lama ya Bu ya. Jadi memang sudah mahir banget ya. Ini memang bukan kaleng-kaleng lagi pengrajin anyaman ya. Nah, kalau dilihat sendiri ini Ibu terkait dengan bahan baku yang digunakan untuk membuat anyaman. Apakah bahan baku ini sulit didapatkan saat ini? Untuk saat ini masih banyak, masih banyak. Ini bahan yang kita pakai ini adalah sinasa. Kalau Nia Selatan mengatakan itu balale. Ya, bukan kliome. Ya, ini sinasa pandan berduri. Tentu prosesnya itu ya cukup sulit juga. Selain kita dari awal kita membuang durinya. Ada perebusan, kemudian ada juga membelah, kemudian dikeringkan. Kalau diwarnai, kita masak lagi dia. Kita masak lagi seperti ini yang kita lihat ini. Warnanya macam-macam. Iya, ini warnanya berasal dari mana Ibu? Kalau yang ini kan putih. Iya. Asli ya, asli. Kalau Tapi yang kalau pink? ini, kalau menurut cerita ibu saya, kalau dulu mereka tidak ada pewarna tekstil ya, benar. jadi semua dari alam. Wow. Tapi sekarang ini saya juga belum pernah mencoba karena agak sulit dan narasumber juga sudah sulit ditemukan. Jadi sekarang ini kita pakai dengan pewarna tekstil. Tapi tidak mengurangi makna dari anyaman tersebut ya, Ibu ya? Motifnya tidak ya? masih asli. Berarti masih cocok lah ya untuk sebuah anyaman. Nah, memang bahan bakunya ini memang tadi disampaikan susah atau sulit didapatin atau seperti apa, Ibu? Belum sulit lah, Belum sulit, masih banyak ya, begitu. Masih banyak orang yang membudidayakan bahan bakunya. Dan banyak juga orang membuang. Alasannya kenapa dibuang? Karena nggak banyak yang minat lagi ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa, bahwasanya tadi memang bahan bakunya itu memang banyak, tapi terkadang orang membuangnya karena bingung mau mengolahnya seperti apa, karena memang bukan basicnya itu pengrajin begitu Ibu ya. Nah, kalau misalnya dari motif ini Ibu, kita lihat ini motif apa ini kira-kira? Semua motif yang ada lubangnya ini disebut Ni Otarawa. Ni Otarawa. Oke. Ini motifnya Ni Otarawa. Cantik ya. Ini berapa lama pengerjaannya, Bu? Hampir seminggu. Ini juga tergantung dari lembarannya ini. Kalau lebih halus dia, contohnya 2 mili, tentu lebih lama pengerjaannya. Tapi kalau dia 4 mili seperti yang ini ya cepat. Ini termasuk sulit nggak sih Bu? Motifnya apa, desainnya gitu? Ini yang termasuk sulit. Termasuk sulit. Nah, karena memulainya itu harus 16 lembar. Tapi seminggu ya? Seminggu. Ini yang udah ahli ya seminggu. Tapi yang kalau misalnya baru-baru seperti saya yang mau belajar ini mungkin seperti 6 bulan ya baru selesai ya Bu ya. Tapi kalau dikerjakan dari pagi sampai sore tanpa berhenti bisa 4 hari. Tapi yang namanya seni ini kan kadang-kadang ada mut-mutan ya Bu. Ya, kalau lagi malas sih udah bisa aja berminggu-minggu nggak dipegang. Ya, itulah dia seni ini ya. Nah, ini seminggu dengan motifnya tadi Ni Otarawa. Nah, ini apa ini Bu? Ini nisora atau nifo bunga. Ini benda apa ini Bu? Kalau bisa diceritakan. Ini nanti dipotong, bisa dibuat untuk taplak meja, tatakan piring. Jadi penggunaannya bebas. Penggunaannya, ini Bisa pengerjaannya. juga dipotong untuk dibuat tas. Ini pengerjaannya? Cepat ini. Cepat ini karena ya? ini hampir setengah senti lebar. Setengah senti. Iya. Nah, kalau Putri pengen punya tas ini gitu ya, ini kira-kira harganya berapa nih Bu? Nah, pasti harganya bersahabat ya. Bersahabat ya. Ya. Dari 500 ke 600 kisarannya ya, 500 ke 600. Wajar lah ya, karena memang ini membuatnya sulit. Lapisan dalamnya juga pakai baldu asli. Iya benar, tapi nilainya juga. Kita kalau misalnya ini ke pesta gitu ya, kalau bawa ini ya nggak malu-maluin gitu ya Bu ya. Keren banget ya. Oke, baik. Ibu mempunyai karyawan untuk mengerjakan anyaman ini?
Karyawan awal itu adalah anak-anak saya. Anak-anak turun Iya. temurun. Udah berapa generasi nih, Bu? 3 Udah 3 dari generasi ibu saya ya. dan anak-anak. Kebetulan Ya. sejak SMA di sekolah itu ada kegiatan secara nasional FLS2N, Festival Seni Siswa Nasional. Jadi mereka berlomba dulu antar kelas. Ya. Dan ini juga juknisnya ini mengangkat kearifan lokal. Ya, betul. Contohnya termasuk menganyam. Tradisi ya, tradisi. Jadi dilombakan dari sekolah. Iya. Yang juara 1 dilombakan lagi Kepulauan Nias. Sekepulauan Nias. Kemudian yang juara 1 lagi dikirim ke provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi kemudian berlomba lagi di sana, ya. Jadi yang menang itu yang mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional. Wah, luar biasa dengan kerajinan Ini tiap tangan tahun ini ya. kegiatannya tiap tahun ada anak SD, mulai dari tingkat SD, SMP juga dan SMA. Wah. Kalau Putri siap pengen ya, tapi sudah terlambat nggak sih usia saya ini Bu untuk belajar anyaman? Belum Bu. Belum ya Pintu Bu ya. kami tetap terbuka. Oke. Kalau ada dari RR yang mau belajar silakan. Oke, sedikit tadi terkait dengan bahan bakunya dari mana didatangkan nih Bu? Kalau ini dari Teluk Dalam. Teluk Dalam ya, Teluk Dalam ya Selatan. Kebetulan Ibu dari? Saya juga dari Teluk Dalam. Jadi Selatan. gampang menghubungi mereka. Baik, dari anyaman yang kita lihat di depan kita ini seperti tas atau ini tadi tempat tatakan piring ya Bu? Boleh, bebas. Oke, bebas kalau ya. yang dibuat seperti ini bebas. Oh ini? Ini tas juga. Tas. Dompet tempat siri untuk yang baru menikah. Oh gitu ya. Biasanya kan yang menikah itu dia bawa siri ke rumah suaminya. Ini tempat siri. Kalau misalnya barang yang dianyam ini seperti tas dan juga tatakan piring tadi Bu, ini ketahanannya berapa lama ketika dipergunakan begitu? Bisa lebih 20 tahun loh kalau tetap dijemur. Jangan dibiarkan juga di tempat yang lembab. Oh dia memang harus ada perawatannya begitu ya? Perawatan khusus sih nggak ada buaya, nggak ada. Jadi perawatan khusus tidak ada, tapi hanya perlu dijaga aja deh ya. Jangan dibiarkanlah supaya bisa juga masuk seperti ini. Wah ini koleksi kami di situ. Ada yang 30 ya? tahun lebih. Wah, ini desainnya luar biasa loh Bu. Ini tas-tas pesta juga? Iya. Ini tinggal pasang talinya semua. Oke, ini udah ada yang pesan Bu? Sudah. Wah, nah seperti yang Putri pernah dengar begitu ya Ibu, bahwasanya kalau kita pengen pesan ya buat seperti tas anyaman ini, kita harus punya daftar tunggu dulu. Sudah banyak orang yang pesan ya? Sudah. Kira-kira, bukan hanya di Nias, di luar Pulau Nias juga. Jadi kalau misalnya banyak Putri pesan. sekarang nih pengen pesan begitu ya, Putri daftar tunggunya, mendaftar ya. Itu berapa lama kira-kira kalau misalnya pesan yang ini? Tergantung nanti berapa ini. Kecuali kalau ada tamu dari luar, kebetulan kan turis-turis itu datang melihat koleksi juga di sini. Jadi kalau mereka mau ini kan karena waktu mereka terbatas, terpaksa kita kasih mereka, nanti kami ganti buat lagi. Wah, supaya mereka jangan kecewa. Iya Bu, kan seperti yang Putri sampaikan tadi, bahwasanya anyaman ini bukan hanya di Kepulauan Nias, di tingkat provinsi, bahkan nasional, bahkan juga di luar negeri orang sudah pada mengenal ini. Kira-kira turis atau wisatawan mana aja yang telah berkunjung datang untuk melihat-lihat hasil karya tangan ini Bu? Oh, ada dari Jerman, dari Australia, dan banyak sih yang mau melihat koleksi kita juga. Ya, pasti mereka beli kerajinan dari Nias. Iya. Tikar pun mereka beli. Nanti kalau mereka tawarkan tikar itu berapa? 2 juta. Ya kenapa murah katanya gitu. Cara buatnya kan sulit begitu ya. Jadi terserahlah mau bayar apa, nanti dilebihin 500 atau 1 juta lebih dilebihkan. Iya, karena mungkin mereka berpikir ini nilainya sangat tinggi ya dibandingkan dengan harga yang diberikan kepada mereka ya Ibu ya. Wah, nanti ada yang juga yang belajar membuat ini? Waktu kita ikut di Inakraf,
akhir bulan Februari sampai awal ini karena akhir bulan. Jadi waktu itu kita yang workshop ya dari Dekranasda. Jadi mewakili Provinsi Sumatera Utara. Jadi banyak ikut dari Korea, dari Jepang. Jadi mungkin karena mereka sering buat origami, ini hampir mirip-mirip. Cuman ini mereka pakai kertas, kita pakai anyaman. Jadi mereka senang buat gelang, buat ada anting seperti ini. Walaupun ini anting ya? Ya, hanya perkenalan. Jadi mereka salut ya. Sering mereka katakan kawaii, unik, cantik. Itu. Wah, luar biasa sekali ya, baga-baga gitu ya Bu. Justru mereka yang lebih banyak membeli yang di Ottarawa ini. Ya Putri memang dari awal memang naksir ya tas ini Bu, karena memang teknik pembuatan ini sulit dan motifnya juga cantik dan perpaduan warna juga sangat luar biasa. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kami akan kembali sesaat lagi selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli, dan Putri masih bersama Ibu Dina yang merupakan pengrajin anyaman asal Kepulauan Nias. Kita masih bertanya seputar tentang anyaman dan ini sudah rame ya di depan kami. Ini semua bukan dari kita pesan dari toko-toko online ya, tapi ini pure hasil kerajinan tangan Ibu Dina dan juga anak-anak di rumah ya Ibu ya. Karena memang ini sudah turun-temurun dari generasi ke generasi untuk melanjutkan perjuangan ya pembuatan anyaman ini. Nah, seperti yang Putri sampaikan tadi ya Ibu ya, bahwasanya ini kan banyak motif, kalau kita lihat di belakang juga seperti itu ya, motifnya berbeda-beda. Apa yang membedakan ya setiap motif anyaman yang dibuat ini Ibu? Adakah pola-pola khusus yang membedakan mereka? Baik Bu Ayu, khusus nih Ottarawa ya, ini yang bisa di Terawang ini, yang membedakan polanya itu adalah lembaran dari awal. Lembaran dari ini awal. Ni Owalu artinya pola dari awal itu hanya 8 lembar. 8. Itu awalnya ya. 8. Kemudian ini bertambah menjadi 12. Ini. Tadi yang membedakannya ini ada seperti ini, yang membedakannya ini 4. Ini 4 ini. Jadi dari 8 ke 12. Kalau yang ini sudah 16. Ini 16. Karena ini 4, 8, ini juga 4, 8. Jadi udah polanya itu pakai lembaran 16. Itu yang membedakannya. Semakin banyak, semakin sulit. Semakin tinggi juga nilai seninya itu. Jadi kalau seperti ini juga termasuk 16. Ini 16 juga ya Bu ya. Karena kalau kita hitung, kalau kami hitung ya, kami pengrajin, ini sudah 4, ini 4, sudah 8, ini juga 8, jadi 16. 16 itu yang membedakannya. Berarti memang ada pola tersendiri ya, dan itu yang hanya tahu pengrajinnya ya. Jadi bisa belajar ya Bu ya? Bisa. Jadi misalnya kalau pemula begitu ya? Kalau pemula dia mulai dari ini, yang dasar dulu. Ni Owalu, istilahnya itu Ni Owalu. Artinya
pola 8 Pola lembar. 8. Oke. Ini pakai Artinya tangan gini. kosong membuatnya ya, Bu ya? Iya, pakai tangan kosong. Nggak ada alat-alat Beda apapun loh ya. dengan taplak meja yang kita pakai ini. Ini? Kalau ini kan anyaman biasa, anyaman tikar biasa. Jadi ini memang setiap desain atau motif itu berbeda pola-pola masing-masing ya, nggak boleh sama. Jadi memang ada perhitungan tersendiri ketika membuat satu tas seperti ini ya. Ini katanya tadi agak rumit karena memang pengerjaannya juga lumayan lah ya. Lumayan lah. Tapi ini Ya, kalau kadang misalnya kita mulai di tangan, semua kan pakai seperti membuat ketupat. benar. Nah, ketupat kita perlunya kan 4. Iya. Ini 16. Ini 16, bayangkan ya, 16 itu bagaimana dia. menganyam yang 16 itu Iya. ya. Jadi memang ada memang nilai seninya itu dari diri sendiri juga ya Ibu ya. Dikerjakan harus dengan kesabaran. Kesabaran, itu intinya. Intinya harus sabar. Jadi kalau nggak sabar ya nggak usah deh ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya belajarin berapa waktu lama untuk kalau misalnya pemula Ibu? Tergantung. Ada yang baru belajar membuat anyaman? Ada juga. Ada murid Ibu? Iya. Apakah memang langsung mahir? Berapa bulan dibutuhkan waktu untuk bisa menganyam? Kadang dia mulai cepat menangkap, ya udah. Ya udah ya. Seminggu udah ada karyanya. Wow, jadi kalau memang ada niat, Ada juga kesabaran. udah berhari-hari, nggak masuk-masuk juga di otaknya. jadi ada kemauan niat. dulu Oke, niatnya. baik. Yang membedakan kita tahu sendiri nih Bu ya, bukan cuma di Kepulauan Nias aja yang ada anyaman, di daerah-daerah lain juga memiliki kerajinan tangan anyaman. Apa yang membedakan kerajinan tangan anyaman kita ini dengan luar atau motif-motifnya gitu Bu? Baik, ini menarik Bu Ayu. Sewaktu kami ikut di Inakraf, semua kan membawa kerajinan dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Jadi ada kesamaan kita dengan daerah Sumatera Barat, Oh ya. kemudian Kalimantan, Oh ya. ada juga di Aceh, Aceh. Tapi yang ini yang berwarna, yang motif-motif. Ini yang memiliki kesamaan. Nisora atau nifobunga. Fobunga. Hampir-hampir mirip. Hampir mirip. Hampir mirip. Paling yang membedakannya peletakannya. Mungkin saya duluan buat mata-mata di sini, mereka di atasnya kan gitu. Jadi motifnya itu ada kesamaan. Tapi yang membedakan kita dengan daerah lain itu adalah Niotarawa ini. Niotarawa. Ya, Ini dan memang identik Nias banget ya Bu ya. Dan ada juga yang motif bunga-bunga ini yang memang tidak pernah saya lihat di kerajinan tangan mereka. Jadi banyak sih keunikan kita, kelebihan-kelebihan kita. Iya, setiap daerah pasti memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Ya. Kita mempunyai motif Niotarawa ini, ya kan Bu ya, yang menjadi identitas ya anyaman Kepulauan Nias. Kepulauan Nias. Oke. Nah, makanya tahun 2018 ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Artinya walaupun ada kesamaan dengan daerah lain, provinsi lain, tapi kita lebih banyak motif-motif mungkin yang tidak terdapat di daerah lain. Oke, Jadi, mungkin udah makanya perjuangan kami ya jangan hanya nama. Jadi kita juga harus terus-menerus melestarikan tradisi ini. Nah, yang kita harapkan juga bola nafo yang selama ini jarang dipakai, ya marilah kita melestarikannya mungkin di sanggar-sanggar, di pesta nikah, maunya jangan ada kain. Bukan karena kami pengrajin ini ya, bukan, tapi namanya kita mau melestarikan. Ya, karena kalau kain kan murah, tapi kalau ini kan mahal. Jadi jangan kita menilai karena murah mahalnya, tapi marilah kita melestarikan tradisi leluhur kita. Iya, karena memang itu identitas kita begitu ya. Betul. Karena perlu hal yang kita upayakan begitu ya Bu ya. Salah satunya mencintai produk ya dari pengrajin kita sendiri, bukan begitu? Wah, sangat bahagia sekali ya kita bisa berada di sini karena memang kita tahu semua terkait motif-motif. Nah, sejauh ini Ibu,
dari daerah mana saja ya yang membeli produk yang diproduksi di tempat ini? Orang yang jauh begitu, mungkin luar daerah atau luar negeri bahkan begitu? Ya, selain di Jakarta, Mm-mm. baik orang Nias juga yang sering pesan, Mm-mm. orang di luar Pulau Nias juga, dan sampai di luar negeri. Sampai di luar negeri ya. Seperti Iya. yang tadi datang dari Jerman tadi. Iya, dari luar negeri yang Uh-uh. mau melihat koleksi kita, Mm-mm. sekalian juga mereka mencari Mm-mm. souvenir-souvenir seperti ini. Oke. Misalnya ini Putri pengen tahu nih ya tentang souvenir-souvenir, apa punya Facebook atau fanpage atau Instagram yang bisa masyarakat tahu tentang anyaman ini? Ada ya Bu ya. Ada, leci, ada. Sudah buat. Sudah buat. Kira-kira nama media sosialnya apa Bu? Kalau di FB kami ya nama kami sendiri, tapi kalau IG-nya ada Leci. Leci ya. Nah, bisa mengunjungi Leci ya di Instagram begitu ya Ibu ya. Jadi di sana sudah diberikan gambar-gambar seperti ini Ya, atau sudah. produk-produk diperkenalkan begitu Bu ya. Oke. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara obrolan budaya, dan Putri masih berbincang bersama Ibu Dina ya yang merupakan pengrajin asal Kepulauan Nias, pengrajin anyaman. Baik, tentunya kita tahu sendiri Ibu di era digital ini, perkembangan modernisasi ini, anak-anak muda mereka nggak malah berpikir aku mau punya ini begitu ya, atau mereka nggak berpikir ya udahlah ini anyaman yang punya yang make itu di atas 30-an bukan 40-an atau orang-orang tua begitu Bu. Bagaimana sebagai seorang pengrajin Ibu menilai hal seperti itu? Kebetulan anak saya juga masih muda ya kan. Nanti di FB mereka promosi, mereka pakai. Iya benar. Ya, bukan hanya ada juga itu membuat karya, tapi mereka nggak pakai. Nah, jadi teman-teman mereka juga sebaya dengan mereka, banyak juga yang pesan. Banyak juga Dengan yang bangganya pesan. mereka pakai. Iya benar. Iya. Siapa sih nggak bangga memakai ini? Mungkin awalnya apa sih ini apa namanya sinasa ini? Ternyata setelah dianyam cantiknya luar biasa iya. loh. Wow, ini juga ada anting begitu ya. Artinya produk ini tidak pasaran lah. Tidak pasaran. Orang tertentu yang bisa memakainya gitu. ya. Jadi orang kan banyak aku nggak mau pakai yang ini ada yang punya begitu. Ini belum tentu orang ada yang punya ya. Berarti ini memang setiap desain orang menyampaikan kepada Ibu aku mau yang seperti ini. Iya, bebas memilih motif, bentuk. Nah, itu. Kemudian dia lapis pakai warna hitam, baldu atau kulit. Ya, tergantung pemesan. Ya. Jadi kalau baldu ini paling mahal ya, Bu? Iya, pakai lapisannya baldu. ya. Kalau ini kisaran berapa? Kalau jadi ini, Bu? Iya, kadang 300.000. 300.000 ya. Ini matching loh kalau misalnya kita ke pesta memakai kebaya. Iya kan ya Bu ya. Wah luar biasa sekali. Baik, pendengar dan pemirsa sudah sampai di istana. Oke, ini di Istana Negara. Ya Ibu. Wow, Ibu Jokowi memakainya. Ini mana? Oh ini fotonya. Wah luar biasa sekali. Bangga ya Bu sempat ya. juga dia minta nomor, kartu nama kita. Jadi perasaan Ibu bangga dong. Bangga ya. Wah luar biasa. Bahkan waktu itu dia tanya kenapa 2 atau 3 kali saya ke Nias, kenapa nggak pernah bertemu dan ya itulah melihat dia melihat anyaman. Mungkin bisa diagendakan nanti gitu ya datang lagi ke sini. Itulah tantangan kita sekarang ini karena setiap desa nggak ada lagi kita lihat orang ibu-ibu lagi menganyam. Ada, jarang. Bahkan ada desa tertentu yang tidak ada sama sekali. Itu kenapa Ibu? Karena ya perkembangan zaman mungkin. Apa mereka sudah malas untuk menganyam ini karena memerlukan waktu yang lama serta bahan-bahan baku juga? Itu juga boleh termasuk karena ya ngapain buat ini lama, lebih baik beli yang sudah jadi langsung dipakai kan gitu. Oh gitu ya, jadi nggak mau ribet lah ya. Tidak mau ribet, tapi kalau memang niat kita mau melestarikan warisan leluhur, budaya, ya tentu butuh waktu. Butuh waktu ya. Dan butuh kesabaran. Itu yang paling penting.
Nah, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita masih berbincang seputar tentang kerajinan anyaman dan tetaplah bersama kami di program acara Obrolan Budaya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di program acara Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli. Tadi kita sudah mendengarkan awal mula Ibu menekuni yang namanya anyaman, kemudian bahan baku, warna, motif, serta teknik pembuatan atau pola-pola pembuatan dari anyaman ini. Yang pastinya ini merupakan kebanggaan kita ya sebagai masyarakat Nias. Saat ini di tahun 2024 ini masih saja ada yang mencintai ataupun melestarikan budaya, yaitu anyaman. Terlihat cantik dan tekniknya sulit bagi Anda yang belum pernah menganyam begitu ya. Kalau bagi Ibu Dina ini mah gampang ya. Yang penting butuh kesabaran dan yang pastinya butuh niat ya Bu ya. Niat. Baik, nah tadi saya kesini bersama tim, kami melihat sekeliling banyak sekali barang-barang kuno itu ya Bu ya. Seperti ada patung, kemudian ada piring-piring peninggalan. Ini sudah berapa lama nih usia piring-piring ini Bu? Piring-piring itu adalah dari luar. Dari luar. Nah, awal mula terkumpulnya barang-barang ini di sini Tahun 1999 kami dengan almarhum suami mendirikan satu yayasan yang bernama BPWN, Badan Pemberdayaan dan Warisan Nias. Kebetulan suami saya itu mantan direktur Museum Pusaka Nias. Jadi, yayasan kita ini selain pemberdayaan masyarakat, termasuk ini tadi melestarikan anyaman ini, dan sempat juga belajar menenun yang bahannya dulu dari ladari. Itu sampai sekarang masih dilakoni nggak Bu? Belum, kita fokus dulu ke anyaman. Ya. Terus? Tapi pernah kami buat pelatihan itu. Dan inilah melestarikan artefak Nias. Ya, ini dikumpulkan oleh almarhum dari berbagai daerah di Pulau Nias ini. Wah. Nah, kalau kita lihat yang ini Ibu, ini dari sepertinya kelihatan dari Nias Selatan begitu ya? Tidak semua. Ini semua sudah ada mewakili lah dari seluruh Pulau Nias. Ini dari Nias Tengah, ada dari Lermatua. Tapi kalau yang baru-baru ini seperti meja ini adalah motif dari ini, motif meja yang kita pakai ini itu dibuat yang baru. Semua meja itu yang baru. Jadi kalau misalnya sedikit tadi tentang piring. Kalau piring ini sepertinya usianya sudah tua itu ya. Sudah tua.
tapi belum ya berapa orang juga yang datang. Ada istilah anti basi, anti rasa. Tapi kami belum izinkan orang untuk membuat tes lah gitu ya. Oh gitu ya. Harus dites lah begini dan segala macamnya. Tapi kami belum. Selain itu masih banyak juga. Kira-kira ada, apa lagi Bu? Selain patung, artefak ini sama piring apa lagi? Itu pedang-pedang. Pedang. Ya, Oke. kalau piring ada lebih 10 lagi lah. Piring-piring itu. Itu usianya kira-kira berapa tahun itu pedang? Apakah lebih tua dari aku? Bisa juga lebih tua dari saya. Itu peninggalan perang begitu bisa jadi Bu atau seperti apa? Bisa juga dari mungkin udah ada 5 generasi. Itu juga. Wah, di sini juga terlihat ada piala atau piala penghargaan begitu Bu. Ini ikut event apa aja nih Bu bisa mendapatkannya? Ini kebanyakan itu untuk anak-anak. Oh, prestasi prestasi anak-anak. luar biasa. Apa dari seni begitu? Selain seni dari mata pelajaran di sekolah. Mereka. Oke. Jadi memang luar biasa sekali ya Bu ya. Karena mereka juga sering ikut Olimpiade. Oke. Di Medan. Wah. Baik. Nah, Anda penasaran ingin berkunjung ke sini? Datang saja ya. Ini masih di Kota Gunung Sitoli di Jalan Makam Pahlawan ya, Ibu ya. Jalan Makam Pahlawan. Jadi Anda nanti disambut dengan artefak-artefak yang sangat luar biasa dan mata kita itu nyaman ya melihat anyaman-anyaman yang sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau bagi perempuan begitu ya, ini mah dunianya gitu ya. Nah, selain itu Bu Ayu, selain menganyam, saya juga menjahit pakaian, tapi spesifik. Wah, multi talenta ternyata luar saya biasa. Menjahit pakaian-pakaian adat. Nih, selendang Ya, kita ini, selendang itu. atau selempang ini? Selendang. Jadi Ini juga Ibu yang jahit? Iya. Yang buat? Iya. Wah, Jadi, luar biasa. Kami itu tidak menerima pakaian kebaya atau pokoknya spesifik lah, pakaian-pakaian adat atau pakaian yang ornamenias, yang ada ornamenias itu dia. Itulah kegiatan kami di sini. Wah, kita makin muda di sini ya, karena yang kita kerjakan ini yang memang membuat otak kita fresh begitu ya. Ini bagi yang punya naluri pengrajin begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang nggak sabaran, nggak ada niat, ya udah, mending beli aja. Beli aja, lestarikan. Saya senang ini, saya senang kalau dari bidang fashion, saya senang menggali motif-motif lama. Seperti ini. Oke. Ini baru satu-satunya ini. Oke, ini motif lama Bu. Motif lama yang saya ambil dari buku Nia Strebel. Jadi motif lama saya gali kembali karena sekarang ini banyak pengrajin juga, banyak tukang jahit yang membuat pakaian adat. Ya kadang-kadang motif-motifnya itu ada juga yang nggak sesuai ya. Ya apalagi sekarang ini banyak batik. Ya kita bersyukur, berarti sudah ada kreatif kan, ibu-ibu yang baru hanya saja kadang-kadang motifnya itu, penempatannya itu kadang nggak sesuai ya. Maaf ya kepada ibu-ibu yang lain. Contohnya batik untuk pakaian wanita. Ya jangan ada di sana baluse dan tohonya lah. Kan itu dia. Kita banyak motif-motif, itu tapi modifikasi penempatannya itu harus benar-benar sesuai. Itu mungkin motifnya dimodifikasi begitu ya Bu ya? Ya modifikasi juga boleh, tapi kan kurang elok. Kalau di pakaian wanita ada toho, ada ini. Padahal untuk pakaian wanita itu identik banyak. dengan pria begitu ya. Jadi motifnya itu sesuai dengan maknanya ya. Jangan salah menggunakannya begitu Bu ya. Karena leluhur kita juga membuat motif-motif itu sesuai dengan penggunaannya, maknanya itu ada. Oke. Jadi ada anyaman, ada artefak, ada juga ini ya. Jadi lengkap, kurang apa lagi lengkap sudah ya kalau berkunjung ke sini. Saya belum sempat apa kira-kira nih Bu? Subagoa itu ada contoh satu di situ. Masih mau belajar lagi mau lagi. Padahal ibu saya bisa, tapi saya belum sempat belajar.
Padahal untuk sudah banyak sebuah tahu gua. gitu ya, pengen belajar lagi, nggak kenal usia begitu ya Bu Saya ya. juga sempat belajar dari almarhum ibu Mm-mm, untuk menenun tadi yang bahannya dari ledari. mm-mm. Cuman sekarang ini belum Belum. diteruskan lah, belum Baik. dilanjutkan lagi. Saya lebih fokus ke anyaman-anyaman dulu. Oke, baik, menarik pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, masih dalam program acara obrolan budaya. Tadi kita sudah melihat artefak ini Bu, pemberian warga atau memang dibeli atau seperti apa didapatkan benda-benda seperti ini Bu? Sebagian milik keluarga. Milik keluarga turun temurun. Ya, Oke. kebetulan Mm-mm. almarhum suami itu kan anak laki-laki satu-satunya. Iya. Jadi semua sebagian juga dibeli. Mm-mm. Ya, sebagian juga dibeli dan yang baru itu dibuat. Mhm. Yang dibuat seperti di pintu kita ini dibuat. Baik. Oke, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di sesi yang terakhir ini Ibu, kalau kita melihat ya, sekarang sudah perkembangan fashion begitu, apa Ibu tidak takut tergerus begitu dengan modernisasi saat ini? Harapan Ibu sebagai seorang pengrajin. Saya percaya tradisi nenek moyang kita ini, terutama dari anyaman, dari motif-motif kain kita itu kedepannya Mm-mm. maju, Mm-mm. ya, kedepannya maju, banyak dikenal oleh masyarakat, bukan hanya Nias tapi di luar Pulau Nias, bahkan sampai ke luar negeri. Itu harapan kita. Makanya saat ini saya terus menggali terus motif-motif ini dan melatih anak-anak. Iya. Itu dia, harus ada regenerasinya. Iya, betul. Nggak masalah Ya, kita membagi ilmu ya Bu ya. Dimulai dari keluarga. Betul. Kenapa saya suka mencari dari buku-buku lama motif-motif itu Wah. dan saya buat sama orang supaya bisa dicontoh oleh pengrajin yang lain atau teman-teman yang lain. Jadi ada inspirasi lah ya untuk mereka. Dan Saya tidak pernah melarang, ini karya saya, motif pertama saya. mengklaim Jangan gitu disalin ya. Itu di FB saya tidak pernah. Ibu mengklaim gitu ya. Nggak pernah. Saya senang kalau saya buat produk baru. Ada yang mau belajar. Besok-besoknya ada yang di luar sana semakin banyak, saya senang. Artinya banyak orang yang mau melestarikan Iya, juga betul. yang motif-motif kita ini. Kita senang. juga tidak pelit ilmu begitu Ibu ya. iya. Berbagi ilmu untuk melestarikan budaya Nias. Iya. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa Sama-sama, Bu sekali. Ayu. Kita sudah mengetahui proses pembuatan anyaman tadi dan juga hal-hal yang menarik di rumah ini sebagai upaya untuk melestarikan budaya Nias ya. Kapan-kapan kita anyam bersama ya Bu ya? Boleh Bu, Boleh ya. Kami siap. Tidak tertutup kemungkinan untuk mengundang kami lagi ke sini ya Ibu ya. Silakan, Bu. Baiklah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi ngobrol singkat ya bersama Ibu Dina yang sering disapa, yang merupakan pemerhati dan pelaku budaya Nias, dan beliau juga sering menjadi tutor di beberapa tempat di Kepulauan Nias, dan bukan hanya di Kepulauan Nias, bahkan di luar daerah Nias, bahkan mungkin bisa saja nanti diundang di internasional Ibu ya. Amin, Amin ya, karena ini tentunya sudah dipromosikan melalui media sosial ya, jadi orang tertarik untuk berkunjung dan ingin belajar serta ingin mengkoleksi dari kerajinan tangan yang dibuat oleh Ibu Dina. Baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian program acara obrolan budaya produksi RRI Gunung Sitoli. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Ya ahobu. Ya ahu.